Semangat inovasi. Kita bertemu di submodul pertama mengenai big data layers ya. Lapisan pertama yang akan kita kenalkan kepada rekan-rekan sekalian pada analisis big data adalah kita mengenal layer datanya dulu. Yang dimaksud dengan layer data ini, kita memilah atau mengidentifikasi apakah semua sumber data dan semua data yang berhasil kita kumpulkan pada pembahasan materi sebelumnya, itu kemudian seolah-olah kita cempungkan dalam satu tempat dan kemudian kita langsung proses. Layaknya kita memiliki bahan makanan yang cukup banyak di gudang, apakah kemudian kita tidak melakukan proses tertentu, mengidentifikasikannya atau sesuatu, dan kemudian langsung memasaknya? Nah, ternyata tidak. Hampir mirip seperti yang saya ingin sampaikan, kita perlu mengenal dulu. Nah, dalam konteks big data layer, dalam kacamata data, kita mengenal ada dua jenis big data layer dalam kacamata data, yaitu data primer dan kemudian ada data sekunder atau data pendukung. Apa maknanya? Data primer ini adalah data yang benar-benar kita peroleh secara sendiri dalam proses pengambilan data big data dan kita gunakan untuk melakukan analisis-analisis big data yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, data primer ini memegang peranan penting karena dia menjadi patokan awal apakah data ini akan kita gunakan dalam analisis big data nanti. Nah, layaknya dia barometer, dia menjadi barometer utama sebenarnya. Tetapi kacamata kita adalah data primer ini tidak berhenti hanya di situ, tapi kita harus melengkapinya dengan data-data sekunder. Layaknya dalam sebuah database, kita mengenal dulu ada yang namanya data referensi atau data indeks yang dijadikan sebagai patokan. Dan kemudian kita mereferensikan dengan data-data pendukung yang lainnya, sehingga muncullah relational database. Nah, dalam data primer ini, sebagai contoh dari data primer, kita bisa mengenalnya salah satunya adalah dataset. Jadi kumpulan data yang dikumpulkan dari suatu proses pengambilan data tertentu dan kemudian disajikan dengan struktur yang jelas, kemudian diberikan metadata yang lengkap, ini akan menjadi dataset. Nah, dataset ini biasanya digunakan sebagai data pertama atau data utama dalam proses analisis big data maupun dalam penelitian-penelitian tertentu. Makanya tidak heran, banyak dari kita suka itu mengkoleksi dataset dan juga menggunakan dari resource-resource yang ada di internet, semacam pakai Kaggle, atau mungkin pakai data QID, dan sumber-sumber dataset yang lainnya. Nah, dataset ini adalah data yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Maka ini akan menjadi data primer. Kemudian kita bisa mendapatkan juga dari portal open data. Jadi semacam kita mengakses website atau sumber-sumber yang kita percaya menyediakan data-data terbuka yang memang digunakan untuk kepentingan analisis. Yang berikutnya adalah kadang kita bisa mendapatkan juga dari sharing data. Nah, beberapa partner kita mungkin partner penelitian, kerjasama industri, atau mungkin pihak-pihak yang ingin membantu dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang kita hadapi, sering juga akan memberikan referensi datanya, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai sharing data. Nah, dalam konteks ini, itu adalah contoh-contoh dari data primer yang bisa kita gunakan. Nah, berikutnya adalah kita juga memiliki yang namanya data sekunder, nah atau data pendukung. Nah, data pendukung ini sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua jenis. Data yang pendukung yang berhubungan langsung, dan juga data pendukung yang tidak berhubungan langsung. Nah, data yang pendukung yang berhubungan langsung, ini bermakna adalah data itu masih memiliki korelasi yang cukup kuat dengan data primer. Nah, ini ilustrasinya adalah kadang kita mendapatkan informasi, bentuknya dataset atau data yang akan kita analisis, tapi kita butuh penjelas, kita butuh pendukung agar kemudian data yang akan kita laksanakan untuk dianalisis menjadi lebih lengkap dan itu related sekali atau sangat terhubung sekali, maka itu adalah menjadi data pendukung yang berhubungan langsung. Bisa juga data itu berasal dari proses interview terhadap sumber data atau sumber data yang bersifat orang, dalam hal ini expert. Nah, kita mewawancara ahli, mewawancara orang yang kita percaya, yang memiliki informasi klasifikasi tertentu, itu kita bisa jadikan sebagai data pendukung yang berhubungan langsung. Tetapi mesti diingat, data pendukung yang sifatnya dari wawancara dan lain sebagainya ini harus benar-benar memiliki korelasi yang sangat jelas. Nah, berikutnya adalah kita memiliki data pendukung yang tidak berhubungan langsung. Nah, ini biasanya kalau kita analisis data itu tidak memiliki atribut yang berhubungan langsung, tetapi
Kalau kita analisis lagi, kita filter lagi, maka dia memiliki hubungan. Nah, ini biasanya kita temui dari data-data yang sifatnya dari sosial media, dari situs berita, dan juga dari tools. Seringkali ketika kita sandingkan di awal, datanya kok tidak berhubungan, tapi begitu kita kumpulkan data itu berbanyak, akhirnya muncul mozaik tertentu, dan akhirnya kita menjadi terkonfirmasi bahwa kita memiliki hubungan antar data tersebut. Maka kita akan punya data pendukung yang tidak berhubungan langsung. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai point of view big data layer pertama dari sudut pandang data. Nah, kita akan bertemu di submodul berikutnya menjelaskan layer berikutnya. Semangat inovasi!